tema gereja kita adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Itu sebabnya kembali saya akan mengkhotbahkan tema ini atau teks ini yang minggu lalu sebenarnya sudah saya khotbahkan dalam perspektif tertentu, dan pada sore menjelang malam ini saya mau bicara tema secara khusus bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara bisa mungkin buka Alkitab elektroniknya atau mungkin membuka Alkitab buku yang saudara bawa, dan saudara bisa membaca di situ dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya tidak akan bacakan, tetapi saya ceritakan bahwa ini adalah kisah di mana malaikat Gabriel mengunjungi seorang wanita bernama Maria. Kemudian Maria yang tinggal di desa terpencil saat itu, yaitu di Nazaret, dikatakan oleh malaikat Gabriel memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia yang dia tidak minta tetapi diberikan kepadanya. Dari antara banyak wanita yang ada di Israel saat itu, ternyata ada satu wanita yang dipilih di desa terpencil, bukan di kota besar Yerusalem, tapi di desa yang kecil, yaitu Nazaret. Dari banyaknya wanita Yahudi, ada satu wanita yang dipilih yang bernama Maria untuk melahirkan Mesias. Saudara-saudara perlu mengerti bahwa bagi orang Israel melahirkan Mesias itu adalah sebuah kehormatan besar bagi seorang wanita. Itu sebabnya ketika Maria dipilih itu sebuah kehormatan. Tetapi dari satu sisi juga merupakan sebuah tanggung jawab, sebab dia lahir tanpa pria. Dan itu yang tidak pernah diduga oleh orang Israel, orang Yahudi saat itu. Mesias lahir tanpa seorang pria, karena dilahirkan dari Roh Kudus melalui perawan bernama Maria. Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sebab aku belum bersuami, sebab aku belum bersentuhan, ginosko dalam bahasa Yunaninya, belum berhubungan intim dengan seorang pria pun. Sebab aku belum menikah, aku hanya tunangan. Yusuf disebut sebagai suamiku, tapi aku belum boleh tinggal serumah. Itu adalah budaya Yahudi. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara bisa lihat gambarnya itu ya. Jadi ada malaikat di situ. Itu malaikatnya kalau di sini pakai sorban tuh. Ya. Jadi kemudian dia mengunjungi Maria di rumahnya. Nah, saudara bisa bayangkan tiba-tiba ada sosok putih penuh cahaya datang mengunjungi saudara, lalu berkata, Ibu Yanti, berbahagialah engkau, bla 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 bla. Atau dia datang berkata, Iva. Itu yang ngomong tadi itu anak muda kita, namanya Iva, saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya mau sampaikan secara cepat dua hal saja, dua pesan saja dari teks ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke? Gak pakai lama. Yang pertama, ngomong-ngomong tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah? Siapa yang bilang tidak ada mustahil bagi Allah? Ada, saudara, yang mustahil bagi Allah, dan Alkitab mencatat itu. Mari saya menunjukkan kepada saudara. Ada hal-hal yang mustahil bagi Allah. Yang pertama, Allah mustahil tidak adil. Yang percaya katakan amin. Allah mustahil tidak adil, saudara. Jadi Allah itu adil. Penghakiman di dunia ini, pengadilan di dunia ini bisa saja tidak adil. Tentu kita menghormati aparat hukum yang bekerja di negara kita maupun di negara lain. Dan mereka pasti berusaha seadil-adilnya. Tapi walaupun demikian, seringkali sebagai manusia kita tidak merasakan keadilan itu. Apalagi kelompok-kelompok yang minoritas merasakan ketidakadilan, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan, Allah mustahil tidak adil. Alkitab mencatat dalam Roma 9 ayat 14, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Manusia bisa tidak adil, tetapi Allah pasti adil, saudara, dan dia mustahil tidak adil.
Pernyataan ini membuat kita mengerti siapa yang kita percayai. Dia bisa dipercayai, dia layak untuk mendapatkan hati kita, kepercayaan kita. Kalau seorang wanita mau mengatakan iya kepada seorang pria yang sedang tembak dia, itu dia mikirnya lama, saudara. Kenapa? Karena dia pikir, apakah saya bisa memberikan hati saya kepada pria ini? Karena sekali dikecewakan, akan sangat sakit itu wanita. Nah, biasanya kalau sudah pernah punya pengalaman trauma, disakiti oleh seorang pria, maka wanita itu akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membangun hubungan berikutnya. Itu sebabnya bagi anak-anak muda yang hadir di sini sebagai hamba Tuhan, ya, senior saudara dalam umur maupun dalam pengalaman, khusus untuk anak-anak muda, saya mau kasih tahu, ya, jangan kecewakan wanitamu bagi yang pria, ya. Setialah sampai menikah, sampai mati, ya. Oke, jadi tidak usah yang lain, sudah, itu sudah, ya, itu sudah. Tinggal dibicarain tanggalnya, harinya, gitu ya. Bicarain proyek-proyek kalian di masa depan untuk keluarga dan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya tidak ngomong itu. Yang kedua, Allah tidak mungkin berdusta. Siapa yang bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ada. Allah tidak mungkin berdusta. Saya bisa saja berdusta. Dan dalam hidup saya tidak bisa menghitung banyak kali saya berdusta, berbohong. Orang bilang sudah di mana? On the way. Padahal masih ganti baju. Kita berpikir itu biasa aja. Tetapi bagi orang, kalau dia tahu kita lagi ganti baju, betapa kecewanya dia, saudara. Ya, kita sudah bilang on the way. Itu berdusta. Kita berbohong. Dan kalau kita mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh dalam segala hal-hal yang kecil, kita harus berlaku jujur. Amin. Dan kalau Alkitab katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan artinya dia tidak bisa berdusta, dia tidak mungkin berdusta, maka dia layak mendapatkan kepercayaan kita. Amin. Ibrani 6 ayat 18 firman Tuhan katakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kalau Allah tidak mungkin berdusta, seharusnya dia mendapat tempat pertama di dalam hidup kita. Suami saudara, istri saudara bisa saja berdusta. Ya, bapak-bapak misalnya, sudah ada uang lebih kah? Tidak ada, padahal bapaknya simpan di tempat tertentu yang tidak diketahui oleh istrinya. Pacar saudara mungkin bisa saja berdusta, anak saudara mungkin bisa saja berdusta. Tapi saya mau kasih tahu, ada satu pribadi yang dapat dipercayai sepenuhnya. Itulah Allah. Bahkan ibu saudara yang paling saudara sayangi bisa saja berdusta. Tapi kadang dusta ibu itu baik. Dusta emak itu kadang baik sama anak-anaknya. Maksudnya gini, kalau mamanya kasih makan, anaknya kan kasihan sama mamanya, mak makan juga. Mama sudah makan, padahal belum makan, supaya anaknya makan sampai kenyang. Nah, itu dusta seorang ibu. Ya, jadi saudara-saudara, bahkan orang yang kita percaya bisa saja berdusta, entah tujuan baik atau tidak. Tetapi saya mau kasih tahu, Allah tidak mungkin berdusta. Itu sebabnya dia layak mendapatkan tempat pertama di dalam hidup kita. Siapa bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil? Ada. Yang ketiga, Allah mustahil tidak menepati janjinya. Nah, jangan sampai seperti Bang Toyib, ya. Allah itu bukan Bang Toyib, saudara. Ya. Yang berjanji mengingkari, yang pergi tidak tahu pulang. Burung saja terbang tak lupa pulang. Jadi Allah mustahil tidak menepati janjinya. Orang yang kita kasihi, suami, istri, bisa saja tidak menepati janjinya. Janji pernikahan yang suci bisa saja tidak ditepati. Tetapi Allah, Bapa kita, tidak ada yang mustahil baginya. Dalam hal ini, dia tidak mungkin tidak menepati janji. Jadi dia layak mendapatkan kepercayaan kita, saudara.
Sekarang saya mau ajak kita refleksi di malam Natal ini. Sudahkah kita menempatkan Dia sebagai yang pertama di dalam hidup kita? Dalam Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara-saudara, teks ini kalau saudara baca mungkin sekilas begitu aja, tetapi ternyata teks-teks ini mengandung sebuah pengertian bahwa Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Kalau saudara perhatikan, disebutkan di sini di ayat sebelumnya, mari Jo perhatikan ya. Ia akan menjadi besar, disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini poinnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kenapa bisa malaikat Gabriel ngomong, nanti anakmu itu akan dikaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya? Rupanya beratus-ratus tahun sebelumnya ada janji Allah kepada seorang yang bernama Daud. Dan janji itu digenapi beratus-ratus tahun kemudian. Jadi seringkali kalau kita menghadapi sebuah persoalan dan kita mengatakan, kok Allah berjanji memberkati saya tapi Allah tidak berkati saya, Allah tidak tolong saya. Dia sedang proses, saudara. Dan bangsa Israel sedang diproses. Pada zaman Romawi berkuasa barulah ini terjadi. Bukan saat Yunani berkuasa, tetapi saat Romawi berkuasa baru penggenapan keturunan Daud itu diberikan kepada bangsa Israel. Kalau saudara lihat di Alkitab, ya, kita sedikit Bible study, Tuhan bicara kepada Daud di 2 Samuel 7 ayat 12. Saya ajak bagi saudara yang bisa menjangkau di slide ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca dengan pikiran yang lurus-lurus saja, saudara pikir pasti ini nanti Salomo, karena anak kandungnya Daud langsung. Tetapi bahasa Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan begitu, saudara. Bahasa Alkitab ini adalah bahasa nubuat yang kemudian perlu dimengerti secara progresif. Itu sebabnya kalau di Alkitab katakan kepada Daud di sini, Tuhan berkata kepada Daud, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu." Itu bukan berarti anak Daud secara langsung dari istrinya, tetapi keturunan dari Daud itu. Dan ternyata digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, ini kan seperti Salomo. Karena Salomo kan membangun bait suci. Bukan Daud, karena Daud tangannya berdarah-darah, kata Alkitab. Salomo yang membangun bait suci. Tetapi bait suci yang dimaksud di sini ternyata bukan bait suci fisik. Bait suci yang dimaksud di sini ternyata adalah kita gereja, saudara. Beberapa minggu lalu saya pernah menyampaikan kepada saudara bahwa kebiasaan raja-raja Timur kuno zaman dulu, kalau dia habis menaklukkan sebuah wilayah, dia akan bangun tempel. Dia akan bangun candi di situ. Dia akan bangun bait sucinya atau tempat penyembahan berhalanya di situ. Jadi misalnya Raja Persia taklukkan sebuah tempat, dia akan bangun bait sucinya di situ. Entah menyembah patung dewa dari Persia atau kaisar dari Persia itu. Begitu. Semua kekaisaran akan membangun tempel di wilayah kekuasaannya yang dia taklukkan. Nah, Yesus Kristus datang menaklukkan bumi ini, menaklukkan kuasa kegelapan, dan dia bangun tempel, bukan tempel fisik, tapi tempel yang live. Live temple itu adalah kita, gerejanya. Jadi ketika Kristus menaklukkan kuasa kegelapan, kita yang dibangun.
Dan itu dibangunnya lewat kuasa Roh Kudus yang dia bisa dapatkan dari kemenangannya di atas kayu salib. Dan bangkitnya dia dari antara orang mati, dan naiknya dia ke sorga, dan mencurahkan Roh Kudus pada hari peristiwa Pentakosta yang menandai bangkitnya gereja. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak bangun tempel bait suci secara fisik. Yang dia bangun itu life temple. Kitalah yang dibangun, saudara. Makanya Alkitab catat kita ini bangunan Allah. Jadi ketika Tuhan bicara sama Daud, dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara jangan pikir kerajaan Tuhan sekarang lalu saudara tanya, mana kerajaan Tuhan? Berarti ini Alkitab tidak tergenapi. Kerajaan Tuhan ada di antara kita. Amin. Katakan kiri kananmu, ada kerajaan Tuhan dalam diriku dan dirimu. Coba ngomong. Ya kan? Nah, ini saudara ingat baik-baik ya. Zaman dulu raja-raja kuno kalau menaklukkan sebuah daerah bangun tempel. Sekarang Tuhan Yesus taklukkan kuasa kegelapan, taklukkan dosa. Dia bangun tempelnya di dalam diri kita. Makanya Alkitab ajar, tubuhmu adalah bait Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kemudian aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Pernyataan ini diulang kepada Salomo. Nubuatan ini kita baca di 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Kita baca ya semua, 1, 2, 3. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi menarik sekali bahwa bukan Salomo yang akan bangun bait suci yang dimaksud dalam nubuatan Tuhan kepada Daud, janji Tuhan kepada Daud. Ternyata kepada Salomo disampaikan hal yang sama. Aku akan meneguhkan tata kerajaanmu seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, keturunanmu. Nah, berarti kan bukan Salomo yang dimaksud oleh janji Tuhan kepada Daud, karena kepada Salomo dikatakan yang sama, keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Ini menunjuk kepada satu sosok yang akan muncul di masa depan beratus-ratus tahun kemudian. Itulah Yesus Kristus yang membangun kingdomnya, kerajaannya lewat kita semua. Jadi kita perlu ingat bahwa kita ini hidup di bawah pemerintahan Allah, saudara. Pemerintahan secara rohani. Makanya kita mesti tunduk kepada pemerintahan yang ada di atas kita. Dan janji Allah kepada Daud dan Salomo inilah yang diulang malaikat Gabriel kepada Maria di dalam bentuk narasi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Lukas 1 ayat 32 tadi kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini narasi yang sama intinya, saudara. Lalu diulang lagi oleh penulis surat Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saya suka sekali baca ayat 6 ini. Saya ajak kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Saya senang sekali nonton film Superbook itu, saudara ya, yang ketika scan-nya itu Tuhan Yesus lahir, lalu malaikat itu turun dari sorga, lalu datang sujud menyembah di sekitaran bayi Yesus itu, tentu dalam bentuk roh, dianimasikan seperti itu. Nah, ketika saya menonton itu, saya membayangkan ayat ini. Ketika Bapa di sorga membawa anaknya yang sulung ke dunia, melalui proses kelahiran, melalui proses Natal pertama itu, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan kita semua hadir di tempat ini untuk datang menyembah dia, bukan dalam keadaannya sebagai bayi, tapi dalam keadaannya yang penuh kemuliaan, di tahta kemuliaannya di sorga. Dan dari tempat ini penyembahan kita sampai di sorga, dan dia melihat setiap hati yang sungguh-sungguh memuji menyembah dia dan menerima firman-Nya malam hari ini. Amin. Saudara semua sungguh-sungguh, amin.
Pikirkan, fokus pikiran saudara di sini dulu, jangan di luar sana. Jadi saudara-saudara, Allah mustahil tidak adil. Paling tidak 3 hal itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Allah mustahil tidak adil. Yang kedua, Allah tidak mungkin berdusta. Yang ketiga, Allah mustahil tidak menepati janjinya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, yang terakhir. Saya mau sampaikan apa sih artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia mengatakan, Maria, kamu akan mengandung walaupun tanpa pria. Bagaimana mungkin terjadi? Dijelaskan malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau ajak saudara mempelajari sedikit kata bagi di situ. Itu kuncinya, saudara. Kata bagi di situ dalam bahasa Yunaninya itu adalah sebuah preposisi. Ya, kita yang pernah sekolah semua tahu preposisi itu kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di, ke, nah itu kata depan. Di mana? Di pasar, kata depan di, ya, preposisi. Kemana? Ke mall, ke-nya itu preposisi. Jadi kata bagi itu preposisi dalam bahasa Yunani, yang bahasa Yunaninya adalah para. Nah, ini para bahasa Yunani ya, bukan bahasa Indonesia. Para itu artinya dekat sebagaimana mestinya, atau dekat dengan benar, dekat seperti seharusnya, properly near. Ya. Dan ini ditulis dalam bahasa Yunani itu kasusnya datif. Nah, kalau kasusnya genitif itu artinya bisa berbeda. Ya. Kalau kasusnya datif itu berarti di sekitar. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil, maksudnya di sekitar Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini menarik saudara. Kalau kita perhatikan, jadi dalam bahasa Yunani kata depan itu semua ada posisi-posisinya. Jadi misalnya ini ada di bawah, ada di atas, ada di dalam. Kalau N itu di dalam, bahasa Yunani N, di dalam Kristus. Kamu telah dipilih di dalam Kristus, jadi di dalam. Bukan dipilih dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam dipilih eis. Kita dipilih di dalam Kristus, artinya di dalam Kristuslah Bapa sebagai subjek predestinasi, dia memilih kita di dalam Kristus. Itu N, preposisinya ND. Nah, kalau preposisi para itu begini, di samping dia saudara. Para itu di samping, beside gitu, di samping. Ini para. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil, artinya di sekitar Allah ini tidak ada yang mustahil. Apa maksudnya? Nah, dalam konteksnya di sekitar Allah itu maksudnya bersama Allah tidak ada yang mustahil. Kamu di sini, Allah di sini. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, ini pentingnya bagi kita mengerti ini, saudara. Untuk mengalami tidak ada yang mustahil, kita perlu memperpendek jarak kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semakin saudara jauh dari Tuhan, ya, at least ini penjelasannya di luar dari Allah itu hadir di mana-mana, ya. Kalau Allah hadir di mana-mana, tidak pernah ada 1 senti pun di seluruh universe ini di mana kita jauh dari Tuhan. Amin. Tetapi bukan itu konteksnya, penjelasannya di sini. Konteksnya adalah secara rohani. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita akan mengalami yang namanya mustahil. Tapi semakin jarak kita pendek dengan Tuhan, semakin kita akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang disebut bagi Allah. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi mari kita semakin dekat, memperpendek jarak kita dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang dimaksud mati waktu Adam berdosa? Mati secara rohani, ada keterpisahan dari Allah. Itu mati secara rohani, saudara. Bahkan di neraka nanti, kalau saudara baca di Tesalonika, dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu akan dijauhkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Itulah neraka. Jadi neraka itu bukan cuma soal api, ulat yang selama-lamanya. Neraka itu adalah keterpisahan dari Allah. Dan itulah yang Yesus kemudian rasakan waktu dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Ketika dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara rohani ada jarak yang begitu jauh antara Kristus yang sedang menanggung dosa walaupun dia tidak berdosa, dengan Bapa di sorga yang maha kudus, yang tidak mungkin bisa kompromi dengan dosa. Pada titik itulah Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dari sini kita bisa belajar, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita merasakan kematian rohani itu. Semakin kita akan hidup di dalam dosa. Tapi begitu kita dekat dengan Tuhan, memperpendek, semua katakan memperpendek jarak kita dengan Tuhan secara rohani. Saudara akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat cara Tuhan, saudara akan melihat cara Tuhan bekerja dari perspektif yang berbeda. Sama seperti begini, saudara, semakin kita dekat dengan awan, semakin kita bisa melihat jauh lebih luas dibanding kita melihat rata begini. Kalau ada kemacetan di depan, lalu kita lihat begini, kita susah melihat macetnya berapa panjang. Tapi begitu kita naik ke lantai berikutnya, naik ke lantai berikutnya, naik lebih tinggi, kita akan bisa lihat jauh ke depan berapa panjang macet yang ada di jalan lurus ini. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini adalah semakin kita memperpendek jarak kita dengan Tuhan, perspektif kita akan berubah. Dan saat perspektif kita berubah, disitulah kita melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian saya mau saudara mencerna baik-baik statement ini. Pertanyaan soal tidak ada yang mustahil bukanlah apakah Allah sanggup atau tidak. Pertanyaan soal tidak ada yang mustahil adalah soal apakah kita mau ada di sekitar, apakah kita mau ada dekat atau bersama dengan Dia menjalani ketidakmustahilan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan soal apakah Allah sanggup atau tidak. Kalau Allah tidak sanggup, kita tidak ada. Yang bertanya apakah Allah sanggup atau tidak, tidak mungkin ada kalau Dia tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan omong kosong. Omong kosong. Tidak mungkin kau bisa membantah penciptamu. Sebab kalau penciptamu itu tidak buat kamu, tidak mungkin kamu bisa tanya seperti itu. Jadi pertanyaan tidak ada yang mustahil itu bukan apakah Allah sanggup atau tidak menolong saya, apakah Allah sanggup atau tidak memberkati saya, apakah Allah sanggup atau tidak menyembuhkan saya. Bukan soal itu, saudara. Pertanyaan tidak ada yang mustahil adalah apakah engkau mau ada di sekitar Allah, apakah engkau mau ada dekat, apakah engkau mau memperpendek jarak rohanimu dengan Tuhan. Semakin engkau dekat dengan Dia, semakin pendek jarakmu dengan Dia, saudara akan melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan saya mau kasih tahu bahwa ketika Maria menjalani bagi Allah tidak ada yang mustahil itu, dia bukan begitu dia jalan langsung jalan tol ada mobil tiba-tiba, kan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari Nazaret berangkat ke Bethlehem langsung ada jalan tol secara ajaib yang khusus untuk dia dengan Yusuf. Nggak ada. Bukan begitu konsep bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia harus menjalani proses berjalan kaki bersama dengan Yusuf menuju Bethlehem. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada rumah penginapan untuk mereka, sehingga mereka harus nginap di kandang. Dan disitulah Yesus lahir. Catatan-catatan tradisi dan sejarah seperti itu, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa ketika seseorang menjalani bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu bukan berarti semuanya mudah, bukan berarti semuanya enjoy saja, enggak. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, tetapi yang berbeda adalah perspektif mereka. Jadi bukan keadaan kita yang mulus-mulus, tetapi perspektif kita melihat keadaan sana sini yang semeraut yang kita alami, perspektif kita yang diubah Tuhan. Makanya waktu Maria mendengar cerita dari gembala, lalu dia Alkitab mencatat dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Kalau saya boleh meminjam apa yang kira-kira Maria renungkan, saya bisa katakan begini. Maria pikir begini, oh ternyata begini yang disebut bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara bisa tangkap yang saya maksudkan? Ternyata begini, tidak harus mulus-mulus. Ternyata begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Perspektifnya diubah, saudara.
sebabnya dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalimat aku ini hamba Tuhan berarti ini bukan tentang keinginan saya, tetapi ini adalah tentang keinginan Tuhan. Perspektifnya diubah, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan tentang keinginan saya, tetapi tentang keinginan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Kita semua ini hamba Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang bekerja sebagai pendeta seperti saya. Ada hamba Tuhan yang khusus punya karunia penginjilan seperti Evangelis Indah Wijaya ini. Ada hamba Tuhan yang khusus bisa menyiapkan sesuatu yang tidak bisa disiapkan oleh pendeta yang sedang berdiri di sini. Itu ibu-ibu yang kerja konsumsi untuk kita semua nanti. Mereka hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan untuk konsumsi kita nanti. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu ini, saudara. Semua masing-masing bekerja pada pos. Kita ini hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang bekerja sebagai majelis, yang dengan tanda tangannya, misalnya kayak Pak Rahman, bisa membuat Evangelis Indah Wijaya, evangelisnya jadi resmi. Ya, kalau tidak ada tanda tangan beliau, tidak bisa. Beliau sekretaris jemaat kita, saudara. Semua kita hamba Tuhan pada posnya masing-masing. Dan saya mau kasih tahu secara general, secara umum bagi kita semua hamba Tuhan di sini. Jadi hamba Tuhan itu urusannya dengan keinginan. Oleh sebab itu mari kita bangun sikap ini. Aku ini hamba. Aku menjalankan apa yang Tuanku katakan. Itu hamba. Amin. Hamba itu menjalankan apa yang tuannya katakan. Apa yang tuannya inginkan dia nggak bisa bantah. Itulah sikap yang diambil oleh seorang gadis yang bernama Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku menerima setiap perkataan Tuhan dan aku akan melaksanakan seberapapun sulit. Itu hamba, saudara. Jadi mari kita mengambil sikap ini, sikap seorang hamba. Sebagai contoh, kalau Tuhanku menginginkan aku mengampuni, maka aku pasti mengampuni. Ada banyak orang Kristen yang masih belum bisa mengampuni, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja yang belum bisa mengampuni gereja yang lain mungkin yang pernah menyakiti gerejanya. Organisasi yang pernah disakiti oleh organisasi lain seringkali susah mengampuni organisasi yang lain itu. Tapi saya mau kasih tahu kita semua ini hamba Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita mengampuni. Maka mari kita mengampuni. Ia menginginkan aku mengasihi. Maka aku mengasihi. Sebab aku ini hamba. Adakah Tuhan menyuruh kita untuk membenci orang-orang yang kita kasihi? Wah, ada Pak di Alkitab. Barang siapa tidak membenci ayah atau ibunya, itu perlu dijelasin lagi. Itu bicara soal prioritas, saudara. Tuhanku menginginkan aku tidak buat keributan, tidak bikin gaduh, maka aku tidak buat keributan, tidak bikin gaduh. Kadang-kala di organisasi ada yang suka bikin gaduh, suka buat keributan. Tapi kita ini semua hamba Tuhan, maka kita jangan buat keributan. Amin. Kita jangan buat gaduh. Sebab Tuhan tidak mau kita membuat gaduh, apalagi di bangsa kita ini, saudara. Jangan buat keributan. Anak-anak muda, saya mau kasih tahu, jangan buat gaduh di rumah tangga orang tua. Kalau orang tua mau ngomong begini, dengar saja. Jangan buat gaduh gitu. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya dapat yang terburuk. Mereka semua menginginkan anaknya dapat yang terbaik. Kalau Tuhan tidak menginginkan aku membenci, maka aku tidak membenci. Nah, sekarang saya mau tantang saudara untuk mengatakan atau membuat daftar di dalam hati saudara dalam beberapa menit ke depan ini. Silakan isi, buat daftarnya dalam pergumulan hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan, saya akan lakukan. Amin. Setiap pergumulan kita beda-beda. Tuhan menginginkan aku untuk menjalani masa yang sulit ini. Aku akan menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong.
Yang terakhir, Tuhan ingin aku hidup seperti Dia, hidup kudus, tiada bercela. Maka aku hidup seperti Dia yang kudus, tiada bercela. Ada satu lagu yang mengatakan, Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus, tiada bercela. Maka kita mau hidup kudus, tiada bercela. Siapa yang mau hidup kudus, tiada bercela? Kita semua mau, amin. Saya mau kasih highlight sebagai kesimpulan. Apa yang saya highlight dari beberapa menit yang sudah saya sampaikan ini? Yang pertama, Allah mustahil tidak menepati janjinya. Jadi mari kita tempatkan Dia sebagai yang pertama, sebab Dia layak dapat kepercayaan kita. Yang kedua, untuk mengalami tidak ada yang mustahil, kita perlu memperpendek jarak kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pertanyaan soal tidak ada yang mustahil bukan apakah Allah sanggup atau tidak, tetapi apakah kita mau ada di sekitar, apakah kita mau ada dekat atau bersama dengan Dia menjalani. Bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Akhir kata, selamat menjalani ketidakmustahilan bersama dengan Tuhan, dan selamat Natal 2021. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama.